Hari ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis baptisan. Di dalam kehidupan kekristenan kita tahu bahwa untuk secara tata cara, maka baptisan itu dikenal dua jenis, yaitu baptisan secara selam dan baptisan secara percik. Dan ini adalah merupakan sebuah bagian proses tata cara daripada baptisan itu sendiri yang sering dilakukan di dalam gereja. Tetapi untuk hari ini saudara kasih, kita punya tema adalah berbicara tentang jenis-jenis baptisan. Jenis-jenis baptisan ini saudara kasih, di dalam catatan saya ada 4 jenis baptisan yang saya dapatkan berdasarkan tulisan Alkitabiah sebagai dasar kehidupan yang bisa membangun kehidupan rohani kita untuk semakin hari semakin dekat sama Tuhan. Haleluya. Jenis baptisan yang pertama disebut dengan istilah baptisan Bapa. Ciri khas baptisan Bapa adalah terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat yang ke-21. Baptisan Bapa tujuannya adalah dia menghampiri, mengertai, mencari orang-orang yang mengalami kejatuhan di dalam dosa selaku kepunyaannya sendiri. Orang-orang kepunyaan Tuhan itu sebagai contohnya yang di awal mula ialah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa saudara kasih, ketika mereka setelah melakukan dosa di hadapan Tuhan, lalu merasa menjauh dari Tuhan, bersembunyi dari hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang bertindak mencari mereka supaya bisa dapat bersatu kembali dengan Tuhan yang suci dan kudus itu. Saudara kekasih, jadi dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa baptisan berbicara soal hadirat Tuhan, berbicara soal kehendak Tuhan yang berkorban mencari orang-orang yang telah menjadi miliknya, tetapi keluar dari kehendaknya, lebih memilih untuk melakukan sebuah kesalahan di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Dan akibat daripada kesalahan yang disebut dosa itu, maka Adam dan Hawa beserta seluruh keturunannya sampai pada hari ini kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan harus menerima akibatnya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah harus menderita, menjalani kehidupan yang sementara di dunia. Dan setiap penderitaan-penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan itu saudara kasih, bukan karena Tuhan benci kita, tidak. Tetapi Tuhan ingin untuk supaya kita terus belajar. Bahkan Tuhan memberikan kita kesempatan yang ada supaya kita bisa menyadari bahwa hidup di hadapan Tuhan adalah sebuah kekudusan itu sangat penting. Sebab hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Dan karena menyertai kita, ciri khas dari kehadirat Tuhan adalah kudus dan suci adanya. Maka kita selaku orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa menjaga kekudusan sebab faktor kejatuhan dosa itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Tetapi oleh karena kehendaknya yang disebut hadiratnya itu, dan oleh karena kehendaknya melalui hadiratnya itu, ia datang untuk bisa bersatu kembali dengan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ingat, ada latar belakang persoalan yang dihadapi oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan, yaitu dosa. Maka oleh kemurahan Tuhan, Tuhan menghadirkan hidupnya untuk bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Dan tujuan daripada hadirat Tuhan itu saudara yang kasih, mencari orang yang berdosa, termasuk dengan kita sebagai orang yang percaya di akhir zaman, ialah supaya kita sadar, berbalik kepada jalan yang benar, lalu bisa bertobat dan mendekatkan diri untuk bersatu dengan Tuhan. Bahkan bukan hanya bersatu di dunia saja, tetapi sampai kepada hidup yang kekal, supaya di mana Tuhan itu berada, di situ kita berada. Dan tujuan pentingnya baptisan Bapa adalah untuk kita bisa diinsafkan, kita bisa bertobat untuk kembali kepada jalan yang benarnya. Haleluya. Jenis baptisan yang kedua saya temukan di dalam Alkitab Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11 yang disebut jenis baptisan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis orang kasih diutus oleh Tuhan berdasarkan tulisan Alkitab bahwa untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan itu siapa? Mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus, saudara yang kekasih. Nah, baptisan Yohanes Pembaptis ini, Yohanes sendiri mengakui bahwa
aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Nah, di sinilah kita bisa dapat membedakan bahwa Yohanes menjelaskan atau Yohanes mengakui baptisan yang dilakukannya itu, dia menjelaskan dan mengakui kepada kita bahwa dia berbicara bukan soal arti baptisan sebenarnya daripada Bapa itu hadirat Tuhan, tetapi dia berbicara soal tata cara yang dilakukan pada waktu itu di Sungai Yordan ketika orang-orang Yahudi atau bangsa Israel datang berbondong-bondong di Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis mengakui dan menjelaskan kepada kita bahwa baptisan yang dilakukannya hanyalah sebagai tanda pertobatan. Nah, untuk itu saudara kasih, jika saudara sudah telah melakukan baptisan, baik itu baptisan secara selam maupun baptisan secara percik, maka prinsip hidup yang kita miliki ialah harus bertobat, saudara, membaharui hidup di hari-hari hidup kita masih tersisa dan yang masih ada di dunia ini. Dan untuk bisa dapat menjadi seorang yang bertobat di hadapan Tuhan, rahasianya adalah kita harus terus membutuhkan hadirat Tuhan yang disebut baptisan yang sebenarnya daripada Tuhan itu. Sebab tanpa hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin bisa merubah hidup kita dari yang jahat menjadi yang baik. Saudara yang kekasih, kekuatan Tuhan, hadirat Tuhan yang bersifat menyertai orang-orang yang percaya di sepanjang hidupnya, bahkan sampai hidup yang kekal akan datang di rumah Bapa surga. Di surga itulah kita sangat butuh sampai sekarang. Mengapa? Sebab tanpa hadirat Tuhan kita tidak bisa pernah bertobat. Jadi baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidak menjamin saudara dan saya untuk selamat atau untuk bisa bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi untuk menunjukkan bahwa sebagai tanda kita setelah bersatu dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan baptisan yang sebenarnya itulah ialah hadirat Tuhan yang sudah terjadi kepada Adam dan Hawa, yang bisa menolong, menginsafkan kita bahwa pentingnya untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bertobat artinya kita meninggalkan hidup lama dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Bahkan ada banyak versi yang menyatakan bahwa bertobat artinya kita sadar, menyesali atas dosa-dosa dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi saya memiliki satu versi bahwa bertobat artinya kembali menghitung hari-hari hidup kita. Hari ini apa yang kita lakukan, apakah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, apakah itu dosa atau benar. Kita kembali untuk menghitung hari-hari hidup kita dan bisa merenungkan dalam hidup kita untuk kita bisa benar-benar yakinkan hidup kita di hadapan Tuhan bahwa saya layak untuk hidup di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, baptisan Yohanes, saudara yang kasih, sampai sekarang ini digunakan oleh gereja-gereja sebagai proses pelaksanaan daripada baptisan itu yang disebut tata cara. Jadi tata cara itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah sebagai tanda kita sedang bersatu dengan Tuhan, sebagai tanda untuk kita belajar bertobat di hadapan Tuhan. Haleluya. Baptisan yang ketiga disebut baptisan Kristus. Masih tetap di Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa baptisan yang kemudian datang daripada tata cara yang dilakukan oleh Yohanes di Sungai Yordan lebih besar kuasanya, lebih besar dan bahkan lebih berharga, lebih bernilai, bahkan lebih berkualitas, lebih berkelas jika setiap orang percaya bisa mengalaminya. Bahkan baptisan Yesus Kristus, saudara yang kasih, ketika itu terjadi maka ditandai dengan istilah burung merpati turun ke atas Tuhan Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, saudara yang kekasih. Nah, tandanya bahwa baptisan yang sebenarnya itu bukan berbicara soal air itu, tidak, atau proses tata cara yang dilakukan oleh Yohanes kepada Tuhan Yesus itu, tidak. Tetapi tanda hadirat yang sebenarnya adalah burung merpati itu, saudara yang kasih, sebagai tanda hadirat Tuhan yang disebut baptisan yang sebenarnya. Jadi baptisan yang sebenarnya itu ketika terjadi kepada Tuhan Yesus bukan berbicara soal air itu yang menjadi baptisan bagi Tuhan Yesus untuk dikatakan bahwa hadirat Tuhan sebenarnya itu, tidak. Tetapi salah satu tandanya adalah burung merpati turun, lalu
terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ia berkenan. Nah saudara yang kasih, jadi dari suara dan burung merpati yang hadir ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa hadirnya baptisan yang sesungguhnya dari surga turun kepada pribadi Tuhan 100% untuk menjalani tugasnya selama diutus untuk berada di dalam dunia ini, saudara yang kasih. Nah saudara yang kasih, baptisan Kristus ini sangat penting untuk kita alami dalam hidup kita. Bahkan sangat penting untuk kita sebagai orang-orang percaya, izinkan untuk dia hadir dalam hidup kita. Bahkan benar-benar kita mau ingin terima bahwa baptisan Kristus itu sangat penting, sebab tugasnya adalah selalu bersama dengan orang-orang percaya. Di mana Tuhan berada, di situ orang percaya pun berada. Artinya bahwa dialah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Baptisan Kristus kita sangat butuh, sebab dia telah berkorban bagi kita dan telah menebus hidup dan dosa-dosa kita. Dan sekarang kita bukan hidup di dalam kegelapan lagi, tetapi kita sekarang mengalami namanya eklesia, berpindah dari kegelapan kepada terangnya Kristus, dan kita sekarang menjadi anak-anak terangnya untuk memuji dan menyembah Tuhan itu sendiri. Ketika kita mengakui bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Sang Juru Selamat, maka di mana dia berada, di situ pun kita berada dan kita bersatu dengan dia. Haleluya. Baptisan yang keempat itu adalah disebut baptisan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Saudara yang kekasih, baptisan ini Roh Kudus ini seringkali orang menerjemahkan bahwa ditandai dengan bahasa roh atau bahasa-bahasa yang lain, saudara. Betul, di waktu ketika oleh bangsa para rasul atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan berkumpul di loteng Yerusalem, maka turunlah baptisan Roh Kudus untuk pertama kalinya terjadi di sana. Bahkan kemudian terus berkembang sampai di zaman ini tetap ada. Tetapi saudara yang kasih, saya mau katakan bahwa baptisan Roh Kudus berbicara soal karunia. Jadi baptisan Roh Kudus itu di zaman Yerusalem itu tujuannya adalah, tugasnya dan fungsinya ialah untuk memberikan karunia demi karunia kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika orang percaya kepada Tuhan, Tuhan pun mengaruniakan, bahkan Tuhan memberikan potensi atau dengan kata lain kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena itu saudara kasih, kita bisa, kalau jika kita membaca kitab Kisah Rasul pasal 2 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-20, maka di situ ada orang bisa bernubuat, orang bisa melakukan mujizat, orang bisa menyatakan firman Tuhan atau menyatakan berkhotbah tentang kebenaran Tuhan. Bahkan orang bisa sakit bisa sembuh, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang matanya buta bisa melihat, orang yang telinga tuli bisa mendengar, dan bahkan lain sebagainya. Ada mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Nah, saudara kekasih, untuk khususnya bahasa roh merupakan sebuah karunia yang dikaruniakan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus bekerja, tetapi ingat, sangat dibutuhkan sebuah penafsiran. Sebab kata Paulus, jika tidak ada yang bisa menafsirkan, maka orang akan berkata kepada kita, apa artinya bahasa itu? Ini yang kita harus pelajari. Dan bahasa, namanya bahasa roh, tidak bisa diajarkan oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa bekerja, dan orang bisa berkata-kata demikian. Tetapi ingat, bahasa roh adalah sebuah karunia. Jadi kalau orang lain tidak memiliki bahasa roh itu, berarti tidak bisa dipaksakan. Sebab Tuhan sudah mengatur. Ada orang yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa punya karunia penglihatan, ada yang punya talenta untuk bernyanyi, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa untuk berkhotbah, ada yang bisa melakukan mujizat, dan lain sebagainya. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah mengatur porsinya. Tuhan sudah mengatur bagian-bagian yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam melayani dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya firman Tuhan untuk hari ini menjadi berkat untuk saudara dan saya dimanapun berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.